Ketemu lagi dengan saya, Master Santo. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Dalam perjalanan saya dari Jogja ke Magelang naik motor, di depan motor saya berlalu sebuah truk pasir bertuliskan lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisii, lamun siro pinter ojo minteri. Saya jadi teringat wawancara salah satu televisi swasta nasional dengan Presiden Jokowi. Wawancara menanyakan kepada Bapak Jokowi apa rahasia hidupnya dan sekaligus apa rahasia kesuksesan di dalam memimpin negara Republik Indonesia ini. Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau itu mengugemi atau menjalankan falsafah Jawa seperti yang tertulis di dalam punggung Pak truk tadi, yaitu seperti ini. Lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo disii, lamun siro pinter ojo minteri. Mungkin karena sopir truk tersebut sangat terkesan dengan Presiden Jokowi, maka ungkapan itu ditulislah di dalam punggung truknya untuk memberi inspirasi pada yang lewat agar istilahnya biar beliau itu siapapun yang menyaksikannya terinspirasi. Ya, ini lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisii, lamun siro pinter ojo minteri. Inilah yang membuat saya atau yang menggelitik saya untuk membuat monolog tersebut. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin siapapun yang menyaksikan atau menonton video saya ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan atau menjadi bahan refleksi kita adalah apa makna di balik falsafah tersebut? Yang pertama, lamun siro sekti ojo mateni, artinya di dalam bahasa Indonesia itu meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. Ini bisa menjadi semacam inspirasi atau petunjuk bagi para pemimpin, mulai dari tingkat yang terendah, misalnya di tingkat RT, RW, kelurahan, sampai tingkat yang tertinggi di tingkat pemerintahan, supaya menjadi teladan, supaya menjadi panutan bagi yang dipimpinnya. Kalau di RT ya warganya, kalau di RT RW ya kelurah juga warganya, kalau di tingkat nasional tentu rakyat yang dipimpinnya. Tidak terpungkiri bahwa memang de facto ya kenyataan banyak sekali para pemimpin yang dalam tanda petik merasa sakti, bukan karena suatu kompetensinya, bukan karena keahliannya, ya, atau bukan karena bakat maupun kepintarannya, tapi karena dukungan, entah karena dukungan politis, entah karena dukungan sosial, entah dukungan karena dana, pemilik modal yang banyak, dan segala yang lain, menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang tersebut adalah bukan pemimpin yang memang bakat alam atau karisma dari dirinya yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena memang dukungan dari segala aspek tadi. Nah, karena menduduki posisi pemimpin yang seperti itulah, banyak pemimpin justru seringkali disadari maupun tidak, biasanya tidak disadari itu sering menjatuhkan yang dipimpinnya, entah itu warganya, entah itu rakyatnya. Padahal seharusnya justru menjadi panutan atau pedoman bagi bagi rakyatnya. Saya juga teringat akan falsafah yang disebut falsafah 5 jari. Jadi mulai ibu jari yang artinya memberi pujian kalau yang dipimpin,
entah itu warganya atau rakyatnya mencapai suatu prestasi, diberi acungan jempol supaya semakin semangat, semakin bergairah di dalam melanjutkan capaian yang dicapai. Ya. Yang kedua, petunjuk atau jari telunjuk. Jari telunjuk mengandung makna pemimpin itu harus mampu menunjukkan hal-hal yang sekiranya menjadi solusi kalau anak buah atau rakyat ataupun warganya mengalami problem, mampu memberikan petunjuk untuk mencapai solusinya sehingga problem bisa terselesaikan supaya bisa jalankan kinerjanya dengan lebih baik, menemukan jalan keluarnya atau way out-nya. Kemudian jari tengah. Jari tengah ini kalau di dalam kepemimpinan mengandung makna apa? Supaya menjadi penengah. Artinya kalau anak buah atau rakyat atau stafnya itu saling silang pendapat, ya yang satu berpendapat A, yang lain berpendapat B, tidak menemukan way out-nya, maka pemimpin mampu memberi solusinya sebagai penengah, tidak mengadu domba atau membiarkan mereka justru berkelahi atau beradu argumentasi. Sehingga kalau hal itu terjadi, maka organisasi yang dipimpinnya akan menjadi bubrah atau menjadi tidak bagus, ya. Itu. Kemudian yang keempat, kelingking, maksudnya jari manis, ya. Jari manis ini di dalam kehidupan berkeluarga itu sering dipakai sebagai untuk menyantumkan atau menyematkan cincin kawin. Ini artinya adalah sesuatu yang manis selalu terjadi di dalam keluarga itu. Maka ibarat suatu organisasi atau suatu paguyuban tentu yang ingin dicapai adalah yang manis. Yang manis itu akan tercapai kalau pemimpin itu mampu memberi pujian, kalau staf atau anak buahnya berprestasi, mampu memberi petunjuk kalau mengalami buntu atau jalan buntu, menjadi penengah kalau terjadi saling silang pendapat, maka tercapailah harmonisasi yang harmonis, yang manis. Itu falsafah jari keempat atau jari manis. Kemudian yang kelima, jari kelingking. Kelingking ini, mohon maaf ya, saya kasih ilustrasi yang walaupun dalam tanda petik jorok atau apa ya, tetapi kenyataannya, mohon maaf kalau lubang hidung kita itu ada kotoran, tentu secara refleks tidak usah dipikir, otomatis mohon maaf ya akan dibantu oleh jari kelingking untuk mengeluarkan kotoran dari hidung itu. Artinya kalau di dalam suatu organisasi ada hal-hal yang sekiranya itu menjadi batu sandungan atau menjadi suatu bumerang, menjadi suatu bisa menciptakan suatu problem, maka anggota itu biasanya memberi masukan-masukan kepada para pemimpin atau pimpinannya untuk membersihkan hal-hal yang sekiranya mengganggu kinerja dari organisasi yang dipimpinnya. Sehingga ibarat 5 jari ini terdiri dari katakanlah dari organisasi yang paling simpel, paling rendah, misalnya ada ketua, itu ibu jari, wakil ketua, telunjuk itu misalnya diasumsikan wakil ketua, misalnya jari tengah katakanlah bendahara, jari manis itu sekretaris, dan jari kelingking itu adalah anggota. Maka antara jari yang satu dengan jari yang lain itu mempunyai perannya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Tidak bisa ketua atau ibu jari itu menjadi paling hebat. Ya, ibaratnya tangan kita itu kalau ibu jari kukunya panjang lalu melukai salah satu jari-jari yang lain, otomatis seluruh tubuh itu akan menjadi panas dingin atau demam, ya. Demikian juga jari-jari yang lain, misalnya jari manis itu kukunya panjang, tiba-tiba melukai jari kelingking atau jari ibu jari atau yang lain juga akan merasa demam dan panas seluruh tubuh.
Artinya apa? Artinya kalau dalam suatu organisasi keharmonisan antara ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan juga anggota itu tidak harmonis, tentu organisasi itu akan menjadi tidak bisa mencapai kinerja yang diharapkan. Ya, itu kira-kira tentang falsafah Ibu Jari, lima jari terkait dengan falsafah Jawa yang mengatakan lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisiki, lamun siro pinter ojo minteri. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang yang pertama, ya lamun siro sekti ojo mateni, artinya apa? Meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. Ya tadi, ibarat 5 ibu jari itu, baik itu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis maupun jari kelingking, tidak bisa saling melukai. Ya, itu maknanya. Kemudian yang kedua dari falsafah Jawa itu kalau mau kita kupas lebih detail, walaupun tidak beda dengan yang pertama, yaitu lamun siro banter ojo disii. Meskipun kamu cepat, jangan mendahului. Bisa saja di dalam suatu tim kerja, di dalam suatu paguyuban, itu istilahnya kan bekerja sama. Kita harus memaknai bekerja sama itu bukan sekedar bekerja bersama-sama, tapi bekerja suatu tim supaya saling bersinergi antara yang satu dengan yang lain, kompak untuk mencapai kekuatan. Ya, seperti jari tangan kita, ini kalau kita kokohkan seperti ini kalau kita ditindih satu beban yang beratnya lebih dari katakanlah 50 kilo pun mampu kita tahan ya. Tetapi kalau kita pisahkan semacam ini, ditindih dengan beban 5 kilo atau 1 kilo pun, setengah kilo pun tidak bisa mampu menanggungnya. Ini kiranya tidak bisa salah satu misalnya apakah itu ketua, apakah itu anggota, dan mungkin bendahara atau siapapun merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, merasa paling penting. Tidak bisa, itu tidak bisa. Jadi saling satu dengan yang lain itu saling memberi kontribusinya, saling dukung-mendukung, saling melengkapi untuk mencapai sinergi. Itulah yang disebut bekerja sama, bukan sekedar bekerja bersama. Lalu yang terakhir untuk falsafah yang ketiga adalah lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pandai. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. Itu kira-kira falsafah yang ketiga. Walaupun kalau kita maknai satu persatu dari istilah Jawa tadi, lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisiki, lamun siro pinter ojo minteri, tentu satu dengan yang lain itu saling melengkapi ya, saling melengkapi untuk mencapai sinergi. Jadi walaupun tulisan tersebut hanya diingatkan oleh seniman yang menuliskan di belakang punggung truk, tetapi ini bisa kita maknai, bisa kita pedomani menjadi inspirasi supaya bisa kita tindak lanjuti, bisa kita praktekkan di dalam kita memimpin atau menjadi salah satu staf dari suatu organisasi atau paguyuban tertentu. Semoga inspirasi ini menjadi pencerahan bagi terutama para pemimpin atau siapapun yang menjadi bagian dari kepemimpinannya untuk bisa ditindaklanjuti. Semoga demikian. Kiranya terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, semangat, dan tetap bahagia. Dari saya, Master Santo. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Agar Anda semua tetap memperoleh video-video inspirasi dari saya, Master Santo, silakan tolong bantu like, share, and subscribe. Terima kasih.
Sampai jumpa.